Ya, oke. Sesi kita pada sore hari ini akan membahas tentang topiknya tentang persekutuan, pembentukan, dan usahanya. Ini pengantar. Materinya tidak panjang, saya sampaikan ya. 40 menit sampai 30 sampai 45 menit, nanti kemudian kita latihan soal. Ya, saya akan langsung saja share screen. Ya, sambil share screen, minta tolong nanti diisi presensi ya. Presensinya saya tidak menggunakan presensi yang dari fakultas, presensi saya buat sendiri, sehingga kalau ada mahasiswa yang mengisinya menyusul akan kelihatan. Oke, silakan presensinya diisi di from chat. Ya, topik kita pada sore hari ini adalah persekutuan, pembentukan, dan usahanya. Ini ada beberapa teori sedikit yang akan saya sampaikan, ya, teori tentang persekutuan, pembentukan, dan usahanya. Kemudian nanti yang kedua kita akan membahas tentang pengelolaan keuangannya. Mohon maaf, apakah PPT saya terbaca? Kebaca, Pak. Oke, kalau terbaca saya lanjutkan ya. Saya akan pelan-pelan gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, tidak perlu nunggu saya selesai menjelaskan, bisa langsung ditanyakan. Oke. Oke. Pak, mau tanya Pak? Ya, Ji, monggo Mas. Untuk presensi di fakultas berarti nggak usah diisi ya Pak? Nggak usah, itu aja yang saya share. Siapa? Sama aja kok, sama aja. Ya. Persekutuan, pembentukan, dan usahanya. Persekutuan ini sederhananya kerjasama. Bisa perorangan, bisa badan, ya. Dia penggabungan usaha bisa saja, ya, bisa penggabungan usaha. Jadi intinya ada dua pihak yang kemudian melakukan kegiatan usaha secara bersama-sama. Ini namanya persekutuan. Nah, tapi topik kita di akuntansi keuangan lanjutan tentu tidak membahas itu secara teori, tapi kita akan lebih banyak membahas tentang catatan keuangannya. Kalau ada orang yang bersekutu atau usaha yang bersekutu gabung membuat sebuah aktivitas usaha, ketika bergabung pencatatannya seperti apa, ketika memiliki laba pencatatannya seperti apa, ketika rugi pencatatannya seperti apa, ketika bubar pencatatannya seperti apa. Poin pembahasannya akan mengarah ke sana ya. Ini kalaupun ada teori hanya pengantar sedikit saja ya, tidak membahas terlalu dalam. Nah, secara umum karakteristik persekutuan ini setidaknya ada 5 hal yang bisa kita lihat. Pertama, berusaha secara bersama-sama, mutual agency. Ya, berusaha bersama-sama atau mutual agency. Ini artinya dia secara usaha melakukan usaha secara bersama-sama, bareng-bareng. Bareng-bareng di sini bisa perseorangan, 2 orang, bisa lembaga, 2 lembaga, bisa 2 tempat usaha, 2 usaha gitu ya, 2 bisnis, 2 CV, 2 PT gitu. Itu bisa saja seperti itu. Kemudian karakteristik yang kedua, dia punya jangka waktu. Ya, biasanya disepakati usahanya akan sampai kapan, sampai di mana, berapa lama, dan sebagainya. Ada jangka waktunya. Ya, ada jangka waktunya. Limited. Kemudian yang ketiga, tanggung jawabnya tidak terbatas. Makna dari tanggung jawab tidak terbatas ini adalah kalau persekutuannya antar PT ada tanggung jawab yang terbatas. Tapi kalau persekutuannya antar perseorangan, maka ini tanggung jawabnya tidak terbatas. Tidak terbatas artinya begini. Ketika perusahaan mengalami kerugian,
modal usahanya sampai habis dipakai untuk membayar kerugian. Kalau masih ada hutang, maka harta yang dimiliki oleh orang yang bersekutu bisa digunakan, bisa ditagihkan untuk membayar hutang-hutangnya. Kalau terbatas artinya yang diakui hartanya adalah harta yang disetorkan di modal. Misalnya kita punya PT kita bangkrut. Kita punya kekayaan lain, maka kekayaan lain tidak akan terbawa di PT kita. Yang bangkrut ya PT kita saja. Kita punya harta tidak akan terbawa. Tapi kalau tidak terbatas, harta pribadi kita, tabungan kita di bank ini akan terpakai. Nah, itu namanya tanggung jawab tidak terbatas. Kemudian yang keempat, memiliki suatu bagian hak dalam persekutuan. Ya, ini memiliki hak dalam persekutuan. Kemudian yang kelima, pengambilan bagian keuntungan persekutuan. Tentu kalau ada keuntungan, ada kerugian, diambil secara bareng-bareng. Ya ini karakteristik persekutuan. Macam-macam persekutuan ini bisa dalam bentuk persekutuan perdagangan, persekutuan usaha jasa, persekutuan umum, persekutuan terbatas, joint stock companies, atau yang lain-lain, tergantung sesuai kesepakatan. Ada banyak sekali jenis-jenis persekutuan. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, kita kalau membahas persekutuan, maka poinnya adalah kita membahas tentang akuntansinya. Sehingga kita akan fokus ke sini, ke akuntansinya. Ya. Misalnya ini ya, contoh. Tuan A, Tuan B, dan Tuan C mendirikan suatu persekutuan dengan investasi masing-masing 75.000, 25.000, dan 50.000. Mereka setuju untuk membagi keuntungan atau kerugian yang sama. Apabila persekutuan mendapatkan laba 90.000, maka rekening modal untuk masing-masing anggota sebagai berikut. Nah ini ya, misalnya Tuan A 75, Tuan B 25.000, Tuan C 50.000. Investasi mula-mulanya, modal bersihnya 150 ini setelah gabungan ya, dimasukkan. Kemudian keuntungan bersihnya 90.000. 90.000 ini dibagi 3, maka 30. Maka jumlah kekayaannya menjadi 240. Tuan A 75 tambah 30 menjadi 105.000. Tuan B 25.000 tambah 30.000 menjadi 55.000. Tuan C 50.000 tambah 30.000 menjadi 80.000. Ya. Ini sederhana banget ya catatannya ya, gampang ya. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Insya Allah nggak ada. Belum ya. ada, Pak. Nah, masih gampang soalnya. Oke. Lanjut. Contoh 2. Misalnya usaha ini mengalami kerugian. Ruginya berapa? 90.000. Maka Tuan A modalnya dikurangi 30.000, Tuan B dikurangi 30.000, Tuan C dikurangi 30.000. Tuan A 75 kurang 30 tinggal 45. Tuan C 50 kurang 30 tinggal 2. Yang bermasalah ini Tuan B. Modalnya cuma store 25.000, ternyata rugi 30.000. Dia masih nombok 55.000 rupiah. Karena tadi di awal disampaikan bahwa karakteristik persekutuan yang seperti ini tanggung jawabnya tidak terbatas, maka Tuan B punya kewajiban untuk membayar yang 5.000 ini. Dibayar kepada siapa? Dibagi kepada Tuan A dan kepada Tuan B. Ya. Membayar kewajibannya, memasukkan kembali modalnya. Gitu ya. Jadi karena kalau dia Tuan B tidak membayar, maka ini kan kerugiannya Tuan A, Tuan B tidak membayar, maka kerugian Tuan A dan Tuan C ini makin besar. Sehingga Tuan B harus membayar untuk mengganti kerugian ini. Karena tadi tanggung jawabnya tidak terbatas. Nah, pada kasus kedua, jika terjadi likuiditas perusahaan, maka Tuan A menerima 45.000, Tuan B menerima 20.000. Ya. Tuan A 45.000, Tuan C 20.000. Tuan B nombok, nambah lagi bayar 5.000 rupiah. Oke, sampai di sini. Lanjut.
Ya, lanjut. Nah, di dalam persekutuan ini ada bukan dua masalah ya, tapi dua hal. Dua pilihan pembukuan dalam persekutuan. Pertama, melanjutkan salah satu perusahaan. Yang kedua, membuat pembukuan baru. Ya, sekali lagi, ada dua pilihan dalam catatan akuntansi. Pertama, melanjutkan salah satu perusahaan, membuat pembukuan baru. Artinya begini, kalau ada usaha A dengan usaha B gabung, ketika gabung, apakah mau menggunakan catatan lanjutannya usaha A, atau menggunakan usaha catatan B, atau membuat catatan yang baru? Dipahami ya sampai di sini? Dua usaha A dan usaha B. Kan usaha B ini masing-masing sudah punya catatan keuangan sendiri-sendiri. Pada saat mereka gabung, apakah akan seolah-olah B gabung ke A, kemudian dilanjutkan catatannya A, atau A gabung ke B, dilanjutkan catatannya B, atau mereka membuat catatan baru, seolah-olah ada usaha yang baru? Pilihannya hanya dua itu. Nah, kita akan membahas dua hal itu di sesi ini. Ya, kita hanya akan membahas dua hal itu. Lanjut, kita langsung ke contoh. Contoh ya, lanjut. Kita langsung ke contoh aja. Tuan D dan E bersepakat membentuk sebuah persekutuan. Tuan D telah memiliki usaha yang sudah berjalan. Terus Tuan E bermaksud menanamkan modalnya dalam persekutuan sebanyak Rp100.000. Ini neraca Tuan D sebelum bergabung. Jadi kan begini ceritanya ini ya, kasusnya. Tuan D ini sudah punya usaha. Terus Tuan E bersepakat bergabung, ya. Tuan E bersepakat bergabung, kemudian membuat sebuah menanamkan modalnya. Tuan E menanamkan modal 100. Nah, ini adalah neraca yang dimiliki oleh Tuan D sebelum Tuan E bergabung. Piutang dagang ya 80.000, kemudian cadangan kerugian piutang 4.800. Oh, mohon maaf, ini agak bingung kalau begini. Harusnya gini. Di sini. Ya, piutang dagangnya 80.000, cadangan kerugian piutangnya mohon maaf, benar sih. Ini harusnya tetap di sini, benar-benar. Ya. Piutang dagangnya 80.000, cadangan kerugian piutangnya 4.800. 80.000 dikurangi 4.800 tersisa 75.200. Ya, karena yang 4.800 ini sudah dicadangkan ke kerugian piutang, tinggal 75.200. Persediaan barang dagangnya 85.600. Supplies, persediaan kantor 6.400. Mebel dan alat kantor 48.000. Akumulasi penyusutan 22.400, berarti sisa 25.600. Ini di total kas tambah piutang dagang ditambah persediaan barang dagang dan seterusnya menjadi 257.600. Hutang dagangnya ada 96.000. Modal Tuan D ada 161.600. Aktiva dan pasifanya sama, 257.600. Lanjut. Sebelum bergabung, Tuan D dan Tuan E bersepakat. Uang kas yang ada seluruhnya diambil oleh Tuan D. Kita lihat, di sini ada uang kas 64.800. Disepakati uang kas ini akan diambil semuanya oleh Tuan D. Piutang dagang 4.000 dianggap tidak tertagih dan harus dihapus. Ya, piutang dagang sebanyak 80.000 ini yang 4.000-nya sudah dianggap tidak bisa ditagih sehingga dia dihapus. Berarti nanti tinggal berapa ini?
80.000 kurang 4.000 tinggal 76.000. Ya, 76.000. Terus selanjutnya, cadangan kerugian piutang ditetapkan 4% dari saldo piutang yang baru. Di sini tadi 80.000 dikurangi 4.000 tinggal 76.000. 76.000 kali 4% berapa? 3.000 sekian. Coba nanti dihitung ya, 3.000 sekian. Persediaan barang dagangan dihitung berdasarkan metode LIFO dan dinilai kembali berdasarkan harga pasar sebesar 106.400. Persediaan barang dagangan di sini berapa? 85.600. Tapi ternyata di sini dibuat kesepakatan, dihitung kembali, dinilai berdasarkan harga pasar, ternyata menjadi 106.400. Mebel dan alat kantor dinilai dengan sebesar 60.000 dan telah disusutkan sebesar 30%. Mohon maaf, bukan 30% ini, 50% ini. Ya, saya salah. Disusutkan 50%. Ya. Mebel dan alat kantor. Mebel dan alat kantor di sini berapa? Kalau di sini dicatatnya 48.000, sudah disusutkan 22.400, sisa 25.600. Tapi hasil kesepakatan bersama, mebel ini tidak dinilai lagi 48.000, tapi dinilai 60.000 dan telah disusutkan sebesar 50%. Karena usahanya ini dianggap bagus, Tuan B diberikan goodwill atas reputasi perusahaannya sebesar 40.000. Gitu ya. Jadi ini adalah kesepakatan yang dibuat antara Tuan D dan Tuan E sebelum bergabung, ya, sebelum bergabung. Nah, ini berarti kan kita harus buat catatan jurnalnya. Ya, harus kita buat catatan jurnalnya. Bagaimana membuat catatan jurnalnya? Ya, tadi ini racanya seperti ini. Nah, setelah bergabung dengan kesepakatan itu, kira-kira seperti apa? Seperti tadi di awal saya sebutkan, ada dua cara, melanjutkan salah satu perusahaan atau membuat pembukuan baru. Ya, ini ada dua macam. Oke, kita juga akan membahas dua macam ini tentunya, insya Allah. Ya. Nah, ini jika melanjutkan catatan buku perusahaan lama. Ya, mencatatkan buku. Tentu kalau melanjutkan catatan buku lama, yang dilanjutkan adalah keuangannya Bapak Tuan D, karena tadi yang punya usaha kan Tuan D, Tuan E hanya memasukkan modal, ya, hanya memasukkan modal. Maka kemudian ada tiga hal yang akan kita catat. Mencatat penilaian kembali berbagai aktiva, yang kedua mencatat setoran modal Tuan E, yang ketiga mencatat pengambilan uang kas oleh Tuan D. Ada tiga. Nah, di sini mencatat penilaian kembali berbagai aktiva. Kenapa mencatat penilaian kembali berbagai aktiva? Karena kan di sini ada kesepakatan yang dibuat. Ada kesepakatan yang dibuat antara Tuan D dan Tuan E. Nah, kesepakatan ini kan perlu dicatat ulang, perlu ditulis ulang. Perlu dicatat ulang, perlu ditulis ulang, perlu direkap ulang istilahnya ya. Nah, disinilah kemudian yang kita akan menulis pencatatan penilaian kembali berbagai aktiva. Pertama, kita akan menulis cadangan kerugian piutang 1.760. Dari mana angka 1.760 itu? Dari mana kira-kira? Ada yang bisa membantu saya? Dari mana angka 1.760 itu?
Ada yang bisa membantu saya menjawab dari mana angka 1760? Halo? Puji Astuti? Halo? Bisa kira-kira dari mana Ya. angka 1760 itu? Dari kesepakatannya, Pak. Dari kesepakatan. Hitungannya gimana muncul angka 1760 itu? Ya, ini Pak, yang cadangan kerugian piutang ditetapkan 4% dari saldo piutang yang baru. Nah, kalau itu berapa tadi? Tadi kan piutangnya 80.000 ya. 80.000 dikurangi 4.000 ya. Kan sisa 76. 76.000 dikali 4%, dikali 4%, ini sama dengan 3.040. Nah, sedangkan ini 1.760. Dari mana angka itu? Dela Pusparini Pratiwi? Dari mana angka 1.760 itu? Iya, Pak. Ya. Bentar, Pak, lagi ngitung, Pak. Oke, coba masing-masing hitung. Pak, bisa menjawab, Pak? Boleh, silakan. 1760 itu dari cadang apa? Dari 4.800 dikurang 3.040, Pak. Betul. Siapa tadi? Selamat waktu kila, Pak. Oke, Selamat Watu Kila. Betul, selamat. Jadi 1760 ini dari mana? Dari sini nih. Dari sini ya. Ini kan piutang dagangnya 4.000 dianggap tidak tertagih dan harus dihapus. Cadangan kerugian piutang ditetapkan 4% dari saldo piutang yang baru. Sebelumnya kan ada cadangan kerugian piutang 4.800. Dikurangi 3.800. Maka dia masuklah poin jadi di sisi debit 1.760. Kenapa ini di sisi debit? Ingat, cadangan kerugian piutang aslinya itu kan ada di sisi kredit kalau kita buat jurnal. Cadangan kerugian piutang ini yang di sini yang diakui ada 4.800, sedangkan di catatan yang baru tinggal 3.000 berapa tadi, Mas Slamet? 3.040, Pak. Tinggal 3.040. Kan harus dikurangi. Harus dikurangi berapa? 1.760. Nah, sehingga nanti cadangan kerugian piutangnya sisa 3.040. Betul, Mas Slamet. Terima kasih banyak sudah dibantu. Ya, yang lain kira-kira udah paham ya sampai tahap ini ya. Ya ini tantangannya hitung-hitungan seperti ini tantangannya. Sehingga akan sangat-sangat sulit kalau menjelaskan kuliah begini menggunakan Google Classroom ya. Jadi mohon bisa dimaklumi. Tapi kan saya akan memberikan kemudahan. Kalau ada yang tidak bisa join karena jaringan, silahkan ya seperti yang saya sampaikan minggu lalu, silahkan melapor ke saya. Tapi melapornya jangan lewat seminggu baru melapor. Silahkan melapor. Saya akan berikan materi dalam bentuk yang lain, nanti saudara bisa belajar, kehadiran bisa saya anggap hadir. Tapi kalau nggak melapor, ya akan saya anggap alpa. Gitu. Oke, yang kedua, persediaan barang dagangan. Ini 20.800. Kenapa persediaan dagangan muncul angka 20.800? Ingat, sebelumnya di sini persediaan barang dagangan kan 85.600. Sedangkan disepakati menjadi 106. 106.400 dikurang 85.600 ini kan hasilnya 20.800. Sehingga persediaan dagang ini ditambah 20.800 supaya menjadi nilainya 106.400. Ya. Di situ ya, clear ya? Oke. Akumulasi penyusutan mebel dan alat kantor 22.400 ya kan yang memang sudah penyusutan sebesar itu. Goodwill-nya di debit 40.000. Piutang dagang 4.000 rupiah, mebel dan alat kantor 18.000, modal tuan D 62.960.
Sekarang pertanyaannya lagi, dari mana muncul ini mebel dan alat kantor jadi 18.000? Kalau ini 22.400 jelas dari sini nih. 22.400 ini. Nah sekarang yang ini, mebel dan alat kantor 18.000. Dari mana kira-kira? Siapa lagi bisa menghitung? Hitungan 18.000 itu dari mana? Terus modal tuan D jadi 62.960 itu juga dari mana? Siapa yang bisa? Ayo. 18.000 itu dari mana? Rp60.000 kali 30%. 60.000 Kali kali 30%. 50. Dulu. kalau kalau butuh saya bukakan slide sebelumnya, sampaikan ya. Nanti saya buka slide sebelumnya. Pak, Ya, saya mencoba menjawab, Pak. boleh. Asmi Rizalullah. Sebentar ya, saya tak ngambil pulpen dulu. Oh, siap, Pak. Oke, Pak. Mantap, Pak. Pak, saya mau jawab, Pak. Ya, silakan Mas. Silakan. Tadi kan di soal disebutkan nilai pengganti sebesar 60.000 terhadap aktiva ini telah disusutkan sebesar 50%. Ya. Jadi si mebel dan alat kantor dinilai 30.000. Ya. 30.000. Jadi 48.000 nilai mebel dan alat kantor awal dikurangi 30.000, Pak. Betul, Mas Hasilnya Asmi. 18.000. Ya. Betul sekali. Oke, benar. Hitunganmu benar. Ini sebenarnya hitung-hitungan sederhana ya, tapi kalau kita nggak jeli, nggak ketemu. Nah, tapi kita harus belajar untuk menghitung ini. Betul sekali, Mas Asmi siapa tadi namanya? Amrullah ya. Saya catat ya. Asmi Amrullah. Rizalullah, Pak. Oh, Rizalullah, Pak. Oke, sip. Ya. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Mas Asmi Rizalullah tadi. Dari mana angka 18.000 ini? Dari sini nih. Kan mebel dan alat kantor ini 48.000. Aslinya yang sudah terjadi penyusutan 22.400. Tapi ternyata mebel dan alat kantor ini setelah adanya bergabung Tuan D disepakati. Setelah masuknya Tuan E ya disepakati. Bukan 48.000 tapi 60.000. Hanya sudah dianggap susut 50%. Kalau sudah susut 50% kan artinya angka 48 ini sisa 30.000. Nah, berarti yang sudah susut 18.000, maka di sini masuklah angka 18.000. Terus selanjutnya modal Tuan D jadi 62.960. Dari mana angka ini?
Pak Helvin mau nyoba jawab. Boleh. Silakan. Itu dari jumlah dari cadangan kerugian piutang ditambah sama persediaan barang ditambah akumulasi penyusutan sama mebel, alat dan kantor. Coba hitung angkanya satu-satu, Helvin. Oke, 1.760 ditambah 20.800 Ya. ditambah 22.400 ditambah 18.000. Ya. 62.960. Betul. Artinya modal Tuan D nambah segitu. Awalnya kan modalnya Tuan D berapa? 161.600. Nah, setelah adanya ini, maka modalnya Tuan D menjadi bertambah 62.960. Betul sekali. Oke, siapa tadi namanya? Helvin Angelika, Pak. Helvin Angelika. Oke, Mbak Helvin. Kasih banyak. Ya, ini butuh ini ya, butuh mencerna gitu ya untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi kan begini sebenarnya. Akuntansi keuangan lanjutan. Kalau saudara sudah paham betul konteks jurnal debit kredit, akuntansi keuangan lanjutan ini gampang banget. Tinggal pola modelnya aja yang kayak seolah-olah rumit, padahal sebenarnya enggak. Poinnya sama aja. Debit kredit kan hanya tambah kurang gitu aja. Ya, butuh analisa. Akuntansi ini memang yang dibutuhkan analisa. Nah, yang kedua, mencatat setoran modal Tuan E. Kas 100.000, modal Tuan E 100.000. Ini clear ya, jelas. Tuan E nambah 100.000. Mencatat pengambilan uang kas oleh Tuan D 64.800, maka modal Tuan D 64.800, kasnya 64.800. Ini juga jelas karena di sini ada poin uang kas yang ada diambil seluruhnya oleh Tuan D. Gitu ya. Sampai sini saya kira sudah cukup clear. Ya. Nah, ini kalau membuat pembukuan baru. Kalau membuat pembukuan baru ini lebih gampang. Ya, membuat pembukuan baru ini lebih gampang. Piutang dagang 76.000. Dari mana 76.000? Di sini nih. 80.000 dikurangi 4.000 kan? Persediaan barang dagangan 106.400. Supplies kantor 6.400, mebel dan alat kantor 30.000, goodwill 40.000. Cadangan kerugian piutang 3.040, hutang dagang 96.000, modal Tuan D 159.760. Nah, siapa lagi yang bisa menghitung ini? Kira-kira angka 159.760 ini dari mana? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan Rizky Iqbal. Hasil dari pembukuan baru tentang modal TUND ini dari akumulasi penjumlahan seluruh piutang dagang, persediaan barang dagang, supplies kantor, mebel, dan goodwill dikurangin dengan cadangan kerugian piutang dan hutang dagang, Pak. Oke. Hasilnya
ketemu 159.760. Oke. Dari itu juga bisa benar kalau dari situ. Tapi ada hitungan lain juga sebenarnya. Ya, tapi hitungan itu sudah benar. Angka 159 itu kan tentu selisih karena kan debit dan kredit harus sama ya, Mas Rizky ya, benar. Ya, Pak. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Terus mencatat setoran modal tuan E kas 100.000, modal tuan E 100.000. Oke, saya kira silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Saya menunggu ngasih kesempatan sebelum kita masuk ke selanjutnya. Ada ya pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, setelah ini baru dibuatlah aktivanya. Apa? Neracanya. Neracanya sama. Mau menggunakan yang metode melanjutkan catatan buku perusahaan lama atau membuat pembukuan baru. Ini neracanya sama. Nah, neracanya seperti ini. Kasnya jadi 100.000. Kenapa kasnya 100.000? Kan yang 64.800 sudah diambil semua. Bisa 100.000. Utang dagangnya 96 sama. Utang dagangnya 76. Dikurangi 3.040 menjadi 72.960. Ya, menjadi 72.000. Kenapa menjadi 72.000? Kan tadi piutang dagangnya yang 4.000 sudah dihapus. Berarti kan sisa 76. 76 cadangannya 3.040. Berarti yang diakui tinggal 72.960. Persediaan barang dagangnya 106. Suplai kantornya 6.400. Jumlah aktiva lancarnya 285.706. Mebel dan alat kantor 30, goodwill-nya 40. Nah, ini ya, modal tuan D-nya jadi 159.760, modal tuan E-nya menjadi 100.000. Totalnya 355.760. Oke, sampai di sini sudah selesai materi kita untuk sore ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, kalau tidak ada, selanjutnya kita latihan soal. Nanti soalnya ini materinya akan saya bagi ke grup ya. Ini latihan soalnya. Tuan Andi dan Tuan Baso, Tuan Nana, Tuan Lala bersepakat membuat persekutuan dengan setoran awal masing-masing 7 juta, 10 juta, dan 15 juta. Disepakati keuntungan dan kerugian dibagi sama pada akhir tahun. Usaha yang didirikan memperoleh keuntungan 6 juta. Usaha yang didirikan rugi 9 juta. Buatlah rekening modal masing-masing anggota. Ini contoh soal yang pertama tadi ya. Dibuatnya. Terus yang kedua, ini soal latihan duanya. Ini saya mengambil neraca ini. Ya, mengambil neraca ini. Terus dengan asumsi di sini, Tuan F nambah lagi, berencana bergabung dalam usaha dengan menyetorkan modal senilai 200.000 dan sebuah mesin dengan nilai 150.000. Disepakati Tuan D dan E memperoleh goodwill 25.000 atas prestasi kerjanya. Dengan dua informasi tersebut, susunan neraca dengan melanjutkan catatan pembukaan usaha yang ada. Nah, neraca ini dibuat lagi setelah ada masuknya Tuan F dengan tambahan modal ini. Ya, itu saja saya kira pertemuan kita dalam
sore hari ini. Nanti dilanjutkan untuk mengerjakan latihan yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalau ada yang kesulitan, kita bisa diskusi kembali di grup. Oke? Saya kira demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.